хату прямо. Чудо, ебать! Пизда! Ебать! Keputusan NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka hingga mencapai 5% dan memberikan bantuan militer lebih banyak pada Ukraina pada akhirnya membuat Rusia justru makin gencar menyerang Ukraina. Di bawah perintah Putin, Rusia terus menggempur Ukraina dengan serangan udara yang semakin besar dari hari ke hari. Setelah beberapa waktu lalu, kita melaporkan serangan udara terbesar dengan menggunakan 500-an drone pembunuh. Kini laporan terbaru yang kami kutip dari The Moscow Times menyebutkan serangan terbesar kembali tercipta saat 700-an drone lebih diterbangkan untuk menyerang Ukraina. Hasilnya seperti kita lihat, kehancuran besar terjadi dan ini adalah pukulan telak pada Zelensky, NATO, dan Amerika yang ada di balik dukungan pada Ukraina. Melihat hal ini, apakah ini berarti tak akan ada gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina dalam waktu dekat? Saat Trump justru mengatakan jika Pentagon akhirnya siap untuk kembali mengirim senjata ke Eropa. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang semakin memanas, konflik yang dimulai sejak 2022 itu nampak belum menemui titik terang untuk melakukan gencatan senjata atau mengakhirinya. Sebaliknya, dari hari ke hari, eskalasi justru semakin besar, terkhusus saat NATO bersama Amerika Serikat dan sekutunya memainkan peran penting dalam mendukung pertahanan Ukraina dengan bantuan militer besar-besaran. Ya, bantuan itu membuat Rusia meningkatkan respon kerasnya. Di bawah komando Presiden Vladimir Putin, Rusia terus menggempur Ukraina dengan serangan udara yang semakin intens. Di mana terbaru, dikutip dari berbagai laporan media terpercaya, disebutkan bahwa Angkatan Udara Ukraina mengatakan Rusia menggunakan 728 pesawat tak berawak dan 13 rudal selama pemboman selama 10 Juli. Serangan ini menyebabkan kehancuran besar, terutama pada infrastruktur sipil, fasilitas energi, dan wilayah timur seperti Donbas hingga ibu kota Ukraina, Kiev. Ini adalah peta yang menunjukkan bahwa drone-drone Rusia menyerang ke pusat Ukraina, Kiev. Lihatlah bagaimana Kiev diselimuti oleh udara, dan lihatlah bagaimana bom-bom serta drone Rusia itu jatuh di wilayah Ukraina. Menurut laporan, serangan terbaru dari Rusia ini menewaskan sedikitnya 31 orang dan menghancurkan banyak bangunan, termasuk rumah sakit anak Okhmadit di Kiev, di mana banyak korban terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, menanggapi serangan dari Rusia baru-baru ini, para pemimpin dan diplomat Barat menyatakan kemarahannya setelah rudal Rusia menghancurkan Kiev. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengutuk serangan rumah sakit tersebut sebagai serangan mengerikan terhadap warga sipil Ukraina. Lammy, yang ditunjuk sebagai diplomat tertinggi Inggris Jumat lalu setelah kemenangan Partai Buruh dalam pemilihan umum, menambahkan bahkan Inggris akan mendukung Ukraina dengan sangat kuat dan meminta pertanggungjawaban Rusia atau Putin atas serangan yang ia sebut sebagai serangan ilegal. Kecaman juga datang dari Kementerian Luar Negeri Prancis menyebut serangan itu barbar. Sedangkan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menegaskan kembali seruan mendesak untuk lebih banyak pertahanan udara bagi Ukraina. Ya, di sini NATO nampak meminta agar bantuan militer ke Ukraina semakin banyak, memperkuat Ukraina untuk melawan Rusia. Hal yang juga tak terlepas dari meningkatkan anggaran NATO baru-baru ini, ketika anggota NATO menerima usulan Trump untuk meningkatkan anggaran mencapai 5% dari PDB tiap negara. Oh ya, baru-baru ini Trump juga mengatakan bahwa Amerika siap untuk kembali mengirimkan bantuan militer ke Ukraina, dengan Pentagon akan mengirimkan senjata. We're going to send some more weapons. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now, primarily, but they're getting hit very, very hard. Dukungan NATO dan Amerika, pukulan telak atau bumerang. Sebagai respon terhadap invasi Rusia, seperti yang sudah kita jelaskan, NATO yang meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% memilih untuk mengalirkan bantuan militer senilai lebih dari 65 miliar US dollar menurut laporan The New York Times dan Reuters. Bantuan ini mencakup senjata canggih seperti rudal Javelin, sistem roket HIMARS,
drone Switchblade, hingga jet tempur F-16. Negara-negara sekutu seperti Polandia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Kanada juga turut menyumbang tank, artileri, dan sistem pertahanan udara. Namun, dukungan ini tampaknya justru memicu Rusia untuk memperhebat serangannya alih-alih meredakan konflik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berulang kali menegaskan bahwa bantuan ini vital untuk menahan agresi Rusia. Namun seperti dilansir The Guardian, serangan besar-besaran Rusia menunjukkan bahwa dukungan Barat belum mampu sepenuhnya mengubah dinamika medan perang. Sebaliknya, Putin menyebut dukungan NATO sebagai perang proksi yang memperpanjang konflik. Sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia, Jens Stoltenberg, Sekretaris Jenderal NATO, bahkan memperingatkan resiko konflik meluas menjadi perang terbuka dengan Rusia jika eskalasi tidak terkendali. Dukungan China terhadap Rusia, ancaman bagi NATO dan Amerika Serikat. Sementara NATO dan Amerika Serikat terus meningkatkan bantuan militer mereka kepada Ukraina, Rusia tidak sendirian dalam menghadapi tekanan Barat. China sebagai sekutu strategis Rusia telah menegaskan posisi tegasnya dalam mendukung kerjasama bilateral yang tidak boleh diganggu oleh pihak ketiga, termasuk Amerika Serikat dan NATO. Pernyataan ini disampaikan oleh Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam sebuah konferensi pers yang dilaporkan oleh RTN Espanyol pada 9 Juli 2025. Mao Ning menegaskan bahwa kerjasama antara China dan Rusia tidak ditujukan untuk menargetkan pihak ketiga dan seharusnya tidak diganggu oleh intervensi eksternal. Contra terceros. Así respondió la Cancillería del gigante asiático a la exigencia de la jefa de la Comisión Europea de dejar de ayudar a Rusia. Anteriormente, Ursula von der Leyen acusó a China de contribuir de facto al desarrollo de la economía militar rusa y de ayudar al país en el conflicto ucraniano. Ya, posisi China sendiri tidak lepas dari konteks geopolitik yang semakin kompleks. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, hubungan antara China dan Rusia semakin erat, baik dalam bidang militer, ekonomi, maupun politik. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada November 2023 menegaskan bahwa hubungan pertahanan antara China dan Rusia ditujukan sebagai respon terhadap apa yang disebutnya sebagai sikap agresif negara-negara Barat. Oh ya, selain dengan China, Rusia juga mempererat hubungannya dengan Korea Utara. Dengan baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, akan mengunjungi Korea Utara akhir pekan ini. Saat ini, di medan pertempuran, Donbas tengah jadi medan pertempuran sengit dan terus berlangsung, dengan Rusia berupaya menguasai wilayah tambahan. Analisis BBC menunjukkan bahwa Rusia telah berhasil memajukan posisinya di beberapa area, terutama di wilayah Luhansk dan Donetsk, meskipun Ukraina berhasil mempertahankan Kharkiv dari serangan besar-besaran. Ukraina juga melaporkan bahwa mereka telah menahan serangan di wilayah Sumy dan Chernihiv, tetapi tekanan dari Rusia tetap tinggi, terutama dengan penggunaan drone dan rudal balistik seperti dilaporkan Reuters pada 9 Juli 2025. Di sisi lain, info terbaru menyebutkan Ukraina meminta organisasi untuk pelarangan senjata kimia atau OPCW untuk menyelidiki dugaan penggunaan amunisi beracun oleh Rusia. Seperti dilaporkan Reuters pada 9 Juli 2025, menambah dimensi kemanusiaan dalam konflik ini. Pada akhirnya, situasi perang antara Ukraina dan Rusia saat ini masih memanas. Dengan eskalasi serangan Rusia yang semakin besar, termasuk penggunaan lebih dari 700 drone dalam satu gelombang. Dukungan Barat, terutama dari Amerika Serikat dan NATO, terus mengalir, tetapi belum sepenuhnya mengubah dinamika di medan perang. Sebaliknya, dukungan China terhadap Rusia menambah kompleksitas konflik, dengan sementara prospek perdamaian tetap suram.